yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Bandung. Kabupaten yang memiliki luas wilayah 153,124 hektar dengan jumlah penduduk hampir 1 juta jiwa. Kabupaten Sumedang terdiri atas 26 kecamatan, 7 kelurahan, dan 270 desa Sumedang. Ibu kota kabupaten ini terletak sekitar 45 km dari kota Bandung. Kota ini meliputi kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan. Sumedang merupakan jalur utama Bandung dan Cirebon. Masuknya Islam ke Sumedang berawal dari Nimas Ratu Inten Dewata menikah dengan seorang pangeran ulama Islam dari Cirebon, Pangeran Kusuma Dinata. Putra Pangeran Pamalekaran Dipati Taterung, putra Arya Dharma Sultan Palembang keturunan Majapahit, sedangkan dari pihak ibu Rati Martasari atau Nyimas Ranggawulung keturunan Sunan Gunung Jati atau Sari Hidayatullah. Agama Islam pas ke Sumedang nate ting jodoh jadi nikah nate karosan karatu na Sumedang karatu Inten Dewata ya dan kira itu ngatu rawas itu jadi anjir teh sangat sebagai suami mau anjir betul sebagai pemimpin kalian kabut seperti bupati ini kami memang ini cara bupati ini bergelar Pangeran Kusuma Dinata itu tapi nu katelana Pangeran Santri padahal nama Raden Solih gitu Gambir di pinggir sama lahan jadi tapi nggak modern ya jadi nggak mau biasanya alat itu jadi bentuknya sejenis mungkin tidak mengapa jadi penyerang tapi hari pemimpin mah senang karena kabungku terus lebat ini melihat anu nyepeng anu gema-gema itu anu pakai mewah raja-rajanya lah tapi kan Prabu yang berhak menggantikan Pangeran Santri ialah putranya yang pertama yaitu Pangeran Angkawijaya. Setelah dinobatkan menjadi Raja Sumedang Larang, beliau mendapatkan gelar Prabu Gesan Ulun. Beliau memerintah antara tahun 1578 sampai 1601 dengan pusat kerajaan di Kutamaya. Pada masa pemerintahan Prabu Gesan Ulun, kerajaan Pajajaran mengalami awal keruntuhan karena mendapatkan serangan dari pasukan Banten yang dipimpin oleh Sultan Maulana Yusuf dengan membawa misi menyebarkan agama Islam. Akibat penyerangan besar-besaran itu, rakyat kerajaan Pajajaran melarikan diri ke berbagai penjuru. Rakyat bersembunyi ke hutan lebat, gunung-gunung yang belum dijamah oleh manusia. Begitupun Prabu Siliwangi terakhir, Raga Mulia Surya Kencana, pergi meninggalkan keraton karena kearifannya menghindari perang terbuka yang lebih besar. Hal ini yang menimbulkan keruntuhan kerajaan Pajajaran. Sebelum meninggalkan keraton, Prabu Siliwangi mengutus 4 orang Kandagalante untuk menyerahkan barang-barang pusaka kerajaan kepada Prabu Gesan Ulun. Kandagalante berangkat meninggalkan keraton dengan diiringi sebagian rakyat Pajajaran. Barang-barang pusaka amanat Prabu Siliwangi berupa mahkota Binokasi, Sang Hyang Pakesiga, dan perlengkapannya. Sampai sekarang, mahkota Binokasi yang terbuat dari emas masih tersimpan dengan baik di Museum Prabu Gesan Ulun, Sumedang. Pada masa pemerintahan Prabu Gesan Ulun, negara Sumedang Larang pernah mencapai masa keemasannya sampai tahun 1601 Masehi. Prabu Gesan Ulun merupakan Raja Sumedang Larang terakhir. Kemudian Sumedang Larang mendapatkan pengaruh kebesaran Mataram. Akibat adanya persengketaan dengan Cirebon, pusat pemerintahan Sumedang Larang dipindahkan ke Gunung Rengganis atau sekarang terkenal dengan Daya Luhur. Prabu Gesan Ulun dan Ratu Harisbaya setelah wafat dimakamkan di Daya Luhur. Tegal Kalong dalam sejarah Sumedang merupakan ibu kota kerajaan Sumedang Larang.
Setelah dipindahkan dari Dayeuhluhur pada tahun 1600-an, pemindahan ini terjadi pada waktu Raden Surya Diwangsa menggantikan ayahnya Prabu Gesan Ulun setelah kerajaan Sumedang Larang menjadi daerah kekuasaan Mataram Islam. Tempat ini oleh Raden Surya Diwangsa dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang. Sebagai kelengkapan kota seperti yang berlaku pada umumnya kota-kota masa Islam di Indonesia, Raden Surya Diwangsa membangun masjid ini pada sekitar tahun 1600-an. Semula, masjid merupakan bangunan rumah panggung, dinding-dinding dari anyaman, bambu, atau besi. Setidaknya, masjid telah mengalami 5 kali pemugaran. Salah satu peristiwa sejarah yang cukup penting di Masjid Tegal Kalong ini adalah ketika pada tahun 1786 terjadi serangan tentara Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Silih Widara. Serangan dilakukan ketika bupati dan para pejabat serta masyarakat sedang menjalankan sholat Hari Raya Idul Fitri yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban di pihak Sunda. Setelah peristiwa tersebut, pusat pemerintahan dipindahkan ke pusat kota yang sekarang. Peristiwa yang memilukan tersebut juga berakibat lain adalah tabu bagi para bupati selanjutnya bila sholat Idul Fitri jatuh pada hari Jumat di kota Sunda.